Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma 'allimna min fa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain amin. Babul istitsna. Bab pembahasan tentang istitsna. Baik, sebelum kita baca, coba kita lihat di papan. Secara umum pembahasan istitsna adalah seperti ini dalam Ajrumiyah. Ya. Al-istitsna, istitsna artinya adalah pengecualian. Yang artinya kalau kita terjemahkan semuanya adalah kecuali. Illa ghairu siwa suwa sawa ukhala ada hasya, semuanya artinya kecuali. Ya, dalam pembahasan istitsna, ya, dalam pembahasan istitsna. Karena soalnya nanti ada yang sama, hampir sama, tapi sebenarnya dia bukan mustasna. Seperti sawaun. Sawaun bisa bermakna sama saja. Tapi ketika dia dibuat untuk huruf istitsna, maka artinya ya kecuali. Al-istithna'u, istitsna yang pertama, dia memiliki beberapa huruf khusus. Huruf khusus yang berfaedah istitsna, berfaedah pengecualian. Sama seperti taukid yang memiliki beberapa huruf khusus. Ya, kullu, jami', ajma', ya, kemudian apa lagi? Ain, nafs, ya. Kemudian absa', kemudian dan seterusnya itu tawabi'ul ajma'. Nah, demikian pula istitsna dalam bahasa Arab juga memiliki beberapa huruf saja. Yaitu ada 8. Illa ghairu siwa suwa sawa'u khala ada hasya. Ya, 8 huruf ini disebut huruf istitsna. Baik. Nah, yang lebih khusus lagi adalah illa ini. Karena illa ini memiliki sesuatu yang khusus karena dia memiliki hukum-hukum yang tidak dimiliki oleh huruf istitsna yang lainnya. Baik. Maka istitsna dengan illa di sini, istitsna dengan illa dibagi menjadi 3. Yang pertama, idza kana al-kalamu taman mujiban. Kalau misalkan kalam atau sebuah kalimat itu dia sempurna dan positif. Positif ya. Jika kalam itu sempurna dan positif, apa yang dimaksud sempurna? Sempurna maknanya ya dia sudah ada fi'il, fa'il atau maf'ul kalau misalkan butuh maf'ul atau mubtada khobar, gitu ya. Itu kalam. Taman itu kalam, taman ya sempurna. Mujiban artinya ya yang positif. Berarti positif tidak ada huruf nafi di situ. Ya, tidak ada huruf nafi. Ya. Baik, maka di sini ya, ketika dia ada kalam yang taman mujiban kemudian dimasuki dengan illa, maka kata setelah illa hukumnya adalah wajib nasab, wujubun nasbi. Contohnya adalah qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu fi'il fa'il, ya kalam tam. Kalimat sempurna, qama al qaumu. Ya, dia enggak butuh maf'ul bih karena qama fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Qamal qaumu kalimat sempurna mujiban dan dia positif. Ya, dia kalimat positif. Dalam artian tidak ada huruf nafi, penafian. Qamal qaumu berdiri semua kaum, maka setelah illa setelahnya harus nasab. Qamal qaumu illa zaidan. Yang kedua, idza kana al-kalamu manfiyan tamman. Jika ya silakan, langsung dipotong enggak apa-apa. Kalau itu seandainya negatif itu boleh enggak? Nah, nanti kita selesaikan. Ya. Kedua, idza kana al-kalamu manfiyan tamman. Kalau kalam itu kalimat itu dia negatif tapi sempurna. Dalam artian sempurna dia sempurna ya tadi itu dia fa'il maf'ul, dia fi'il fa'il dan maf'ul kalau butuh maf'ul atau dia mubtada khobar. Tapi dia manfiyan, kalimat negatif. Ya, kalimat negatif. Berarti ada nafi di situ, ada penafian. Maka di situ hukumnya apa? Kalimat yang kata yang ada setelah kata illa, maka hukumnya jawazun nasbi awil badal.
boleh dia nasab atau boleh dia badal. Badal kemana? Badal yang dibadali. Contohnya apa? Contohnya, maqamal qaumu illa Zaidun. Maqamal qaumu illa Zaidun atau Zaidan. Ya. Kalau Zaidun maka dia jadi badal. Badal dari mana? Badal dari kaum. Ya. Maka dia boleh badal. Ya. Dan boleh juga dia nasab. Boleh kita ngomong maqamal qaumu illa Zaidun sebagai badal Zaidunnya, badal dari koma, badal dari kaum. Boleh juga maqamal qaumu illa Zaidan. Zaidan maka sebagai nasab, ya mansubun li'annahul mustatsna. Ya, karena dia mustatsna, ya. Ya, hukumnya jawaz, boleh. Ya, boleh ini, boleh itu, gitu. Maknanya seperti itu. Contoh yang lain misalkan ma ra'aitu al-qauma illa Zaidan atau Zaidan. Baik, Zaidan pertama dia badal. Badal dari mana? Kaum. Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Nasab yang pertama itu dia badal dari kaum. Ya. Nasab yang kedua dia sebagai mustatsna minhu. Ya. Baik, maka kalau yang ini namanya badal, kalau yang ini namanya istisna, ya gitu. I'rabnya tetap. Kenapa Zaidan kok nggak Zaidun? Ya tadi ya kan badal kan tawabi. Badal kan hukum i'rabnya ikut yang dibadali. Kalau dia badali kaumu dan kaumu sebagai fa'il, dia juga sebagai fa'il juga, ya. Atau dia membadali ini. Nah, ini kauma. Kauma dia i'rabnya mansub sebagai maf'ul bih, maka dia juga membadali kaum ya mansub juga. Karena kauma juga mansub. Oh, berarti repot ya? Hah? Berarti yang tetap sebagai badal. Sebagai badal. Jadi yang ini badal, ini mustasna juga. Ini badal, ini mustasna juga. Karena badal itu hukumnya ikut yang dibadali. Baik. Masih pusing? Enggak. Baru enggak ya? Baik. Sekarang yang ketiga, idza kana al-kalamu naqisan. Kalau seandainya kalam itu nakis. Nakis dalam artian dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Ya entah itu disebutkan fi'il fa'il tapi sebenarnya butuh maf'ul bih-nya enggak disebutkan. Ya, seperti itu, ya. Nah, maka bagaimana i'rabnya? Ala hasabil awamil. Maka tergantung faktornya apa. Tergantung faktornya apa. Maksudnya dia jadi apa? Tergantung dia jadi apa. Gitu. Tergantung. Kalau dia jadi maf'ul bih ya dia harus mansub. Kalau dia jadi fa'il ya dia harus marfu'. Contohnya ya. Maqama. Koma harus butuh fa'il. Tidaklah berdiri, harus butuh fa'il. Tapi dia nggak disebutkan fa'il, tiba-tiba ada ilah. Maka maqama adalah kalimat yang nakis, kurang fa'ilnya. Ya. Maka datang setelah ilah kata, dan kata ini i'rabnya adalah hasbul awamil, tergantung dia posisinya jadi apa. Kalau yang kata yang kurang tadi adalah fa'il, maka dia jadi fa'ilnya. Karena kalam nakis tadi, kekurangan apa? Kekurangan fa'il. Jadi datang kata setelah ilah untuk mentamamkan kalam itu. Mensempurnakan. Taruhlah nggak ada ilah, maka ya maqama Zaidun. Ya. Contoh lagi, ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu illa Zaidan. Maka di sini ya. Ma darabtu, kata ma darabtu, saya tidak memukul. Dia kalimat yang nakis. Kenapa? Karena daraba itu butuh maf'ul.
maka harus disebutkan kata yang melengkapi kalam yang ini. Sedangkan tiba-tiba ada illah, ya. Maka kata setelah illah, i'rabnya adalah hasbul awamil, tergantung faktor kedudukannya dia jadi apa. Untuk menyempurnakan kalam yang sebelum illah tadi. Maka ma darabtu illa Zaidan, dan Zaidan maka di sini sebagai seolah sebagai maf'ul bihnya dia. Secara umum seperti itu. Itu illah. Untuk yang lainnya ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya, maka boleh nasab sebagai mustatsna, dan juga ada yang boleh ada yang boleh kasroh, boleh jar, boleh jar sebagai mudhof ilaih. Seperti kalau ghairu, ya ghairu setelahnya ya mudhof ilaih, jadi mudhof ilaih, jadi bukan istina. Ya, ini berlaku untuk ilah saja. Adapun yang ini perinciannya insyaallah akan kita baca. Ya. Yang nomor 3 itu, itu ntar kalau di Arab itu jadi mustasna minhu atau jadi sesuai kondisi tadi? Ya, mustasna minhu kemudian disebutkan wa huwa maf'ulun bihi gitu. Oh. Maf'ulun bihi, ya. Jadi kedudukannya itu ya. Dua ya berarti. Memiliki dua kedudukan. Iya, ma darabtu illa Zaidan, ma adatun nafi, darabtu fi'il wa fa'il, illa adatun nafi harful istitsna, wa Zaidan al mustatsna minhu mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun wa huwa maf'ulun bihi. Oh. Baik, kita baca. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Babul istitsna'i, bab istitsna. Huwa, maksudnya istitsna adalah al-ikhraju, mengeluarkan bi illa, dengan kata illa, mengeluarkan, mengecualikan gitu ya. Ikhraj, mengecualikan, bi illa dengan kata illa, au ihda akhwatiha, atau saudari-saudarinya illa. Ini disebut akhwatu illa. Wa huruful istitsna'i, dan huruf-huruf istitsna itu tsamaniyatun, ada 8. Wa hiya, yaitu illa, yang pertama illa. Nahwu, contohnya qamal qaumu illa Zaidan, ya. Qamal qaumu illa Zaidan, ya. Qama, berdiri, al qaumu, satu kaum, illa, kecuali Zaidan, Zaid. Faqama, maka qama faqamal qaumu, maka kata qamal qaumu adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa illa, dan sedangkan illa adalah adatu istitsna'in, adalah adat istitsna atau huruf istitsna. Wa Zaidan, dan Zaidan mansubun, dinasabkan bi illa, karena illa, alal istitsna'i, sebagai istitsna. Wa ghairu, dan juga ghairu, kata yang kedua. Nahwu, contohnya qamal qaumu, ya, qamal qaumu ghaira qamal qaumu, qamal qaumu ghaira Zaidin, ya. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Ya. Fa ghaira, maka ghaira mansubun, dinasabkan alal istitsna'i, di atas istitsna. Wa Zaidin, dan Zaidin mudhafun ilaihi, dimudhafkan kepadanya. Di situ yang kata-kata ghaira, siwa, suwa, apakah lemah semua? Enggak ya? Enggak ada harokatnya. Coba lihat, coba. Yang awal ada wa ghairu Siwa suwa itu. siwa suwa. Wa ghairu, oh ya, siwa suwa sawaun khala ada hasyaya. Siwa suwa sawaun. Kemudian wasiwa, wasuwa, wasawaun, dan siwa, suwa, dan sawa. Nahwu, contohnya qamal qaumu siwa Zaidin, ya, qamal qaumu siwa Zaidin. Fasiwa, maka tidaklah berdiri satu kaum kecuali Zaid. Fasiwa, maka siwa mansubun, dinasabkan alal istitsna, sebagai istitsna. Bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang ditakdirkan, ya. Alal alifi, di atas alif, ya. Li ta'adzuri, karena ta'adzur, kesulitan, ya. Sebagaimana kaidahnya, kalau dia ditutup dengan alif maksurah, maka
Dia muqaddarah. Muqaddarahnya karena ta'adzur. Wa Zaidun dan Zaid, wa Zaidin dan kata Zaidin adalah mudhafun ilaihi, dimudhafkan kepadanya. Ya. Nah, berarti yang kata-kata ini mana mustafta minhunya? Yang mana? Yang qamal qaumu siwa Zaidin. Yang mana adatul istisna sama yang mana apa? Mustasna minhu. Mustasna minhu ya katanya itu. Kalau hadatul istisna ya huruf istisnanya itu. Kata yang mana? Illa, habis illa itu mustasna minhu. Habis illa atau habis ghairu atau habis yang lainnya itu namanya mustasna minhu. Berarti Zaidinnya ini. Iya. Oh. Baik. Wa khala wa ada wa hasya. Nanti itu yang gimana, Pak? Yang mana? Arabnya Zaidin. Mudhafun ilaihi. Ya Zaidin mudhafun ilaihi. Kalau misalkan selain ilah ya, karena ilah punya hukum khusus ya. Karena yang lainnya mudhafun ilaihi. Berarti Zaidin itu apa namanya? Mustasna minhunya. Mustasna minhu. Yang maksudnya istisna itu termasuk apa? Mansubat itu hurufnya atau mustasna minhu? Yang mustasna minhu dari ilah dan yang di sini. Ini yang dimaksud ini yang masuk mansubatul asma yang ini. Ini saja. Itu aja. Ini saja. Yang ini saja sudah. Tapi karena pembahasan ini harus nyambung dari satu, ya terpaksa disebutkan semuanya. Sedangkan siwa suwa ini bukan termasuk mansubat. Maksudnya mansubat? Menasobkan gitu ya? Iya. Tidak. Enggak ya? Tidak. Apa namanya? Kan pembahasan ini kan sudah. Apa? Yang mansub kan ini. Sebentar. Iya, pembahasannya mansub itu ini ya. Ini ke sini, ini mansub ini ya. Kemudian ini ke sini. Nah, ini semuanya mansub. Karena nanti setelah apa ya istilahnya ya? Nanti ini juga berlaku hukum ghair ini juga bisa jadi ghairo gini. Ya, seperti yang tadi qamal qaumu ghairu Zaidin, ya. Qamal qaumu ghairu Zaidin. Oh, berarti ini enggak khusus untuk ilah ya. Secara umum. Jadi semua huruf istisna bisa ya. Ya, bisa seperti ini. Ya. Tapi gimana ya membaginya ya? Jadi gini loh. Untuk ini kan kita bahas yang setelah ilahnya kan ya. Mansub ya, mansubatul asma. Karena sebenarnya kalau kita bahas mansubatul asma, ya sebenarnya cuma ilah saja di sini. Ya. Cuma kadang huruf istisna ini kan bisa masuk juga kan. Seperti qamal qaumu gitu kan. Bisa digini ganti ghairu. Nah, ketika diganti ghairu ini juga jadi ghairu kan ya. Maka yang mansub adalah ini, bukan yang setelahnya. Ya, kalau misalkan disebut mansubatul asma, ya berarti yang isim yang mansub karena dia huruf, ya hanya illa dan yang bagian ini saja. Dan juga ini jawazan. Boleh kan? Boleh ya, boleh. Ya. Adapun yang lainnya untuk isim yang setelah huruf istisnanya tidak ada yang mansub. Atau mungkin nanti ada. Nanti ada tapi beberapa huruf saja. Ya. Berarti huruf khala ada sama hasya ini. Berarti apa namanya? Kata sesudah apa saudaranya ilah ini itu bukan termasuk mustasna minhu. Itu bukan. Mustasna minhu itu kata setelahnya. Oh, kata setelahnya. Mustasna minhu itu artinya yang diistisnakan dari. Oh, iya. Ini huruful istisna namanya. Itu. Kita lanjutkan dulu bacanya. Kemudian wa khala wa ada wa hasya. Khala ada wa hasya. Nahwu contohnya qamal qaumu berdiri satu kaum, khala Zaidan wa ada Amron wa hasya Bakron. Ya, qama telah berdiri al qaumu satu kaum, khala kecuali Zaidan Zaid. Wa ada Amron dan kecuali Amr, wa hasya Bakron dan kecuali Bakar. Fa khala maka khala adalah fi'lun madhin, fi'il madhi. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah dhamirun
Dhamir ya'udu yang kembali 'alal qa'imil mafhumi atas suatu yang difahami, atas suatu yang ada yang difahami, min dari qaumal qaumu, dari kata qaumal qaumu, berdiri satu kaum. Ya. Wa Zaidan, dan Zaidan adalah mansubun, dinasabkan 'alal maf'uliyati, di atas dia sebagai maf'ul. Bi khala, dengan khala. Nah. Wa huwa, dan dia adalah istitsnaun, ya, sebagai istitsna fil makna, dalam makna. Maksudnya ketika al makna jawazal qa'ima, ya, melewati al qa'ima, yang berdiri atau yang ada. Idzil makna jawazal qa'ima Zaidan, ya. Ketika makna itu melewati al-qa'ima, suatu yang ada, yaitu Zaid dan Zaid. Maksudnya khalafahu, menyelisihinya, fahuwa, maka dia bimanzilati, dalam kedudukan qaumal qaumu, berdiri satu kaum, illa Zaidan, kecuali Zaid. Wa mithluhu, dan semisalnya adalah ada Amron wa hasya Bakron, selain Amr dan selain Bakr. Ini agak bulat ya mungkin ya. Sebentar. Baik. Di situ penulis Mukhtasar Jiddan mengatakan, ketiga ini semuanya kan hurufan ya. Ini kan huruf istitsna ya, adatul istitsna. Sepakat semuanya huruf. Kecuali tiga ini, maka tiga ini beliau mengatakan dia memang masuk adatul istitsna. Adatul istitsna, tapi beliau mengatakan ini adalah fi'il. Menurut Mukhtasar Jiddan. Fi'lun madhi. Kalau dia fi'il, i'rabnya nanti bagaimana? Sebenarnya kalau ditelusuk, kalau dibuat gampang, ya sama. Jadi setelah khala ada hasya, ya kita sebut saja misalkan qaumal qaumu hasya, misalkan qaumal qaumu khala Zaidan. Ya. Kalau mau dibuat simpel bisa saja qaumal qaum kita katakan qauma fi'il, al qaumu fa'il, qauma khala adatul istitsna, wa Zaidan al mustatsna minhu mansubun bil fathatin dhahirah, dan seterusnya. Itu simpelnya. Tapi kalau mau agak ruwet sebagaimana disebutkan ini. Kalau mau agak ruwet, kalau mau diperinci lebih dalam. Karena beliau sendiri mengatakan khala ini memang adatul istitsna, tapi dia tidak seperti adatul istitsna yang lain. Tiga ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ini masuk huruf. Tapi kalau yang ini semuanya masuk ke dalam masalah fi'il. Karena mereka semuanya fi'il. Sama seperti kalau ingat pembahasan masalah apa kemarin ya? Kana wa akhwatuha. Masih ingat pembahasan laisa? Ya. Beliau tidak setuju dengan ajrumiyah. Ya. Ketika ajrumiyah mengatakan laisa itu kok beliau tidak setuju dengan ajrumiyah sih? Beliau menyampaikan bahwasanya laisa itu ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Bahwasanya laisa itu sebagian ulama nahwu mengatakan dia masuk huruf. Sebagian yang lain mengatakan dia masuk isim. Ya. Dan beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dia fi'il. Alasannya kenapa? Karena laisa itu beda dengan kana ya. Coba dibuka lagi.
Pembahasan kana. Nah, ini. Oh, tujuan ini takulu. Walaisat. Mana? Walaisa la tusta'malu illa bisighatil madhi laisa laha mudhari'un wala amrun wala masdarun walihadza dhahaba ba'dhum ila annaha harfun nafi, huruf nafi. Walaisat fi'lan, dan dia bukan fi'il. Lakin akan tetapi madhabul jumhur ulama nahwu mengatakan annaha fi'lun madhin, dia fi'il madhi. Kenapa? Li'annaha taqbalu ta'at ta'nits sakinah. Dia menerima tak ta'nis dan yang sakinah. Jadi beliau berbeda ya. Kalau berbedanya dengan ajrumnya ada pas bahasa apa itu anak lupa ya. Ala kulli hal, seperti contohnya adalah itu. Baik. Laisa, beliau mengatakan laisa, banyak mengatakan dia huruf, tapi pendapat jumhur mengatakan dia adalah fi'il. Seperti juga hal ini. Illa ghaira siwa dan sawaun. Semuanya adalah huruf. Kecuali ini khala. Dia adalah fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti harus di-i'rab juga. Di-i'rabnya makanya beliau mengatakan di sini. Coba dilihat. Nahwu qamal qaumu khala Zaidan wa ada amron wa hasya bakron. Fa khala, maka khala adalah fi'lun madhin, fi'il madhi. Fi'il madhi. Khala. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamirun. Dia kan kalau khala, kalau dia fi'il madhi, maka dia tasrifnya dhamir apa? Huwa kan? Ya, kholawa mungkin ya. Kholawa, kholau, kholat dan seterusnya. Baik. Mana tadi? Baik. Wa fa'iluhu dhamirun, dan fa'ilnya adalah dhamir. Ya'udu, kembali, alal qa'imil mafhumi, kepada suatu yang ada, yang difahami, min, dari kalimat qamal qaumu, dari kalimat berdiri satu kaum. Wa Zaidan, dan Zaidan mansubun alal maf'uliyati bi khala. Sedangkan Zaidan ini sebenarnya dia adalah mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul dari khala. Tapi khala itu artinya tetap kecuali semua. Artinya ya kecuali. Artinya kecuali semua, kecuali dan seterusnya. Ya. Maka khala ini dia adalah fi'il madhi, kalau menurut beliau ya. Dia adalah fi'il madhi. Kalau fi'il berarti jelas betul maf'ul kan ya? Mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah dhamir yang kembali kepada makna yang difahami dari kata qamal qaim, qamal qaumu ya. Butuh maf'ul atau fa'il? Butuh maf'ul atau fa'il? Dia butuh maf'ul. Kalau beliau mengatakan ini maf'ulnya. Ini maf'ulnya sebenarnya. Ini maf'ulnya. Baik. Berarti kalau seandainya maf'ulnya itu muannas berarti ya masuk. Gini loh. Gimana? Kalau seandainya itunya muannas kayak qamat al-muslimatu kholat gitu. Iya, enggak. Kalau misalkan menurut penulis seperti itu, maka dia seperti itu. Ya. Tapi wallahu alam apakah ada hukum lain? Sepertinya dia mabni, tapi nggak tahu kenapa kok beliau ngasih sebagai madhi. Baik. Jadi jelaskan yang di sini dulu. Apa maksudnya al-qaimul mafhum min qamal qaum? Ya. Ini adalah fi'il madhi yang kembalinya adalah qamal qaumu. Ya. Kembalinya adalah ini. Yang difahami dari qamal qaumu. Ya. Gampangnya kalau misalkan kita bentuk dia masdar. Qiyamul qaumi. Ya. Khala qiyamul qaumi Zaidan.
Jadi kalau misalkan kita rubah semuanya, seperti ini. Ini namanya al-qaimul mafhum min kata qaumal qaum. Ya. 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 Tidak ada dari berdirinya satu kaum itu Zaid dan Zaid. Gimana ya? Khola kan kosong kan, maksudnya kecuali meniadakan. Ya, kosong. Maknanya seperti ini. Khola qiyamul qaumi Zaidan. Kosong atau tidak ada dari keberdirian satu kaum itu Zaid dan Zaid. Masih bingung? Berarti fa'ilnya. Jadi kaum kan berdiri. Dan khola datang untuk meniadakan Zaid. Ya Pak, cuma ada beberapa. Bisa dikatakan qiyamul qaum itu fa'il dari khola. Fa'il dari khola. Qaumal qaumu ini fa'il dari khola. Dan Zaidan adalah maf'ul bihnya. Ini yang dimaksud dengan al-qaimul mafhum min qaumal qaum. Jadi makna yang difahami dari qaumal qaum. Qaumal qaum artinya kan berdirinya satu kaum ya. Kalau misalkan nggak diterjemahkan fi'il fa'il, terjemahkan seperti ini kan berdirinya satu kaum. Maka di sini disebutkan berdirinya satu kaum itu dikecualikan Zaid. Maka siapa yang mengecualikan? Yang mengecualikan adalah khola ini. Yang dikecualikan siapa? Zaid. Maka Zaid seperti kedudukannya maf'ul. Karena dia dikecualikan dari fi'il yang mengecualikannya. Ini tadi saya bilang kalau mau jelimet seperti ini. Kalau mau simpel ya seperti ajrumiyah tadi, ya cukup kita ngomong qaumal qaumu qauma fi'il qaumu fa'il marfu ya. Khala adatul istitsna wa Zaidan mustatsna minhu. Sudah beres. Sudah benar. Tapi kalau mau dirinci lebih dalam seperti itu. Nah, sama dengan khola adalah ada dan hasya. Ya. Ya. Makanya nanti disebutkan ketika khola ada hasya itu ya kata setelahnya dia dimansubkan al maf'uliyah. Gini Ustaz, kan yang kalau kemarin itu apa? Yang karena itu kan dalilnya karena itu karena bisa dimasukkan tak tanis. Ini pertanyaan sama Ustaz, ini dalilnya apa kok bisa di Karena dia bisa masukkan tak tanis. Bisa. Iya, contohnya dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Laha makasabat sebelumnya apa? Walakum makasabatum wala tusaluna amma kanu yaf'alun. Oh itu. Qad khalat min qablihim umamun. Apa surat apa itu? Allah Akbar. Al-Baqarah ya. Coba tak carikan. Qad khalat si. Qad khalat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Nah, cepet ana ya, ana pakai aplikasi soalnya. 134. Tilka ummatun qad khalat. Maka beliau mengatakan dia fi'il. Tilka ummatun qad khalat. Kenapa fi'il? Wa dukhulu ta'i ta'nits sakinah. Itu harus kalau ada enggak? Ada. Maksud kata ada hasya. Kalau ada hasya enggak tahu dalilnya Allah alam. Oke. Gimana kita lanjut? Ya, bismillah ya. Baik, nah jadi itu maknanya fa'iluhu ya, fa'ilnya khala ini dhamir ya'udu 'alal ma'nal anal qa'imil mafhum
dari apa yang difahami dari kalimat qamal qaumu. Ya. Baik. Kemudian fal mustatsna, ya. Ya, baik. Fal mustatsna, maka mustatsna bi illa dengan illa yansibu menasobkan. Fal mustatsna bi illa yunsabu, na'am, yunsabu. Fal mustatsna bi illa, maka yang dikecualikan dengan illa itu yunsabu dinasobkan idza ketika kanal kalamu, kalamnya adalah tamman mujiban, ya. Jika kalamnya adalah sempurna dan positif. Atam, apa yang dimaksud tam? Huwallazi, dia adalah, ya. Dzukira, disebutkan fihi, pada kalam tersebut, al mustatsna wal mustatsna minhu, yaitu mustatsna dan juga mustatsna minhu. Itu dimaksud tam. Wal mujibu, dan mujibu huwal musabbatu. Wal musabbitu, ya. Wal musabbitu. Wal mujibu, dan mujibu adalah al musabbitu, yang menetapkan, yaitu alladzi, yang lam yadkhulhu, yang tidak masuk padanya nafyun, nafi, wala nahyun, dan juga nahi, wala istifhamun, dan juga istifham, pertanyaan. Nahwu, contohnya qamal qaumu, ya, berdirilah, qamal qaumu, berdiri satu kaum, illa zaidan, kecuali zaid. Faqama, faqama, maka qama al-qaumu, faqama al-qaumu, maka qama al-qaumu. Fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il fa'il. Wa illa, dan illa adalah adatu istitsna'in. Apa namanya? Adat istitsna, ya, alat untuk mengistisnakan. Wa zaidan, dan zaidan mansubun dinasabkan alal istitsna'i, di atas istitsna, bi illa, dengan atau karena illa tadi. Wa kharajan nasu illa amron. Wa kharaja, dan telah keluar an-nasu, manusia, illa amron, kecuali amr. Huwa, itu mithluhu, seperti sebelumnya. Fil i'rabi, dalam i'rab. Wa kullun, dan semua, minal mitsalaini, dari dua contoh tadi, tamun mujibun, adalah kalimat yang sempurna dan positif. Yajibu, yang wajib, fihi, di dalamnya, nasbul mustatsna, menasabkan mustatsna. Oh, afwan, ana salah jelaskan tadi. Jadi yang maksud mustatsna ini berarti, ya. Ini. Ini mustatsna, ya. Afwan, ini bukan mustatsna minhu, ya. Ini mustatsna. Kita taruh di sini. Series. Ini mustatsna, ini disebut mustatsna. Makan, Dis. Ya. Ini disebut mustatsna. Melorot. Melorot, berdiri. Melorot iki lho. Yes. Doala. Enggak apa-apa. Ini mungkin. Duh, nama Kak.
Tak paus iku mang wis bawah. Terus. Tak baca tak ulang ya. Ya, jadi wal mustatsna ya, dan mustatsna bi ghairi dengan kata ghair, wasiwa dan siwa, waswa dan suwa, wasawaun dan sawaun, wasawain ya, sawain majrurun dijerkan la ghaira tidak dengan selainnya. Yakni maksudnya annal mustatsna bahwasanya mustatsna yang diistitsnakan bihadil adawatil arba'ati dengan kata 4 ini ghair siwa suwa sawa yajibu wajib ya jarruhu dijerkan yang diistitsnakan mustatsnanya bi idhafatiha dengan mengidhafahkan kata adawat tadi ilahi kepada mustatsnanya. Wa amma hiya adapun hiya yaitu adapun 4 kata tadi ghair siwa suwa sawa falaha maka dia memiliki hukmul mustatsna, hukum mustatsna bi illa asabiki pada pembahasan illa asabiki yang sebelumnya itu yang dibagi 3 tadi. Min wujubin nasbi dari wajibnya nasab ma'at tamami ketika tamam kalimatnya wal ijab dan sempurna dan ijab ya dan positif. Nahwu contohnya qamal qaumu ghairu zaidin berdirilah satu kaum kecuali Zaid. Wa arjiha wa apa itu? Wa arjahiyah ya, wa arjahiyah. Wa arjahiyatul ittiba'i ma'at tamami dan lebih condongnya tawabi maksudnya jadi badal ma'at tamami wan nafi pada kata yang tamam dan juga nafi. Fil muttasili pada istitsna yang muttasil. Nahwu contohnya maqamal qaumu tidaklah berdiri satu kaum ghairu zaidin selain Zaid. Bi raf'i ghairi dengan merafa'kan ghair ya. Alal badaliyah bagaimana dia menjadi badal. Wa nasbuha dan bi wa nasbiha dan boleh dinasabkan alal istitsna'i dia sebagai mustatsna. Wa wujubun nasbi dan wajib nasab fil munqati'i pada istitsna munqati'. Inda ghairi tamim di sisi selain Bani Tamim. Nahwu contohnya maqamal qaumu tidaklah berdiri satu kaum ghaira himarin selain himar. Wa minal ijra'i dan memberlakukan ya dan dari memberlakukan ala hasbil awamili sesuai dengan amilnya fin nakisi pada kata yang nakis. Nahwu contohnya maqama tidaklah berdiri ghairu zaidin selain Zaid. Wa ma ra'aitu ghaira zaidin dan tidaklah saya melihat kecuali Zaidin. Wa ma marartu bi ghairi zaidin dan tidaklah saya melewati kecuali Zaid. Wa hakadha dan demikianlah hukmu wa hakadha hukmu siwa wa suwa wa sawain hukum siwa suwa sawa fil jami'i pada seluruhnya. Terakhir wal mustatsna bi khala wa ada wa hasya mustatsna yang diistitsnakan dengan kata khala ada hasya yajuzu boleh nasbuhu dinasab wa jarruhu dan boleh dijarkan. Nahwu contohnya qamal qaumu khala zaidan boleh khala zaidin boleh. Hukum balik ke mana? Nasbuhu mustatsnanya. Yajuzu nasbuhu nasbul mustatsna. Contohnya qamal qaumu khala zaidan bi nasbi zaidan dengan menasabkan zaidan ala anna khala atas bahwasanya khala itu fi'lu madhin fi'il madhi wa fa'iluha dan fa'ilnya mustatirun adalah dhamir mustatir ya'udu yang kembali alal qa'imil mafhumi kepada yang ada yang difahami min qamal qaumu dari kata qamal qaumu sudah dijelaskan. Wa zaidan sedangkan zaid adalah maf'ulun bihi maf'ul bihnya. Wa zaidin boleh juga dengan zaidin bil jarri dengan jar ala anna khala atas bahwasanya khala harfu jarrin adalah huruf jar. Wa ada ya. Jadi perbedaannya kalau khala tadi kalau zaidan maka dia fi'il, kalau zaidin maka dia dihitung huruf. Wa ada amran wa amrin wa hasya zaidan wa zaidin bin nasbi dengan nasab wal jarri dan jar fil mithalaini pada dua misal nadhirul awwali semisal dengan yang pertama tadi wal hasil dan kesimpulannya annal mustatsna bahwasanya mustatsna bi hadhil kalimati tsalathi dengan kata 3 ini khala ada
hasya, ya juzu boleh nasbu dinasab biha dengan karena sebab kata 3 tadi, ala takdiriha dengan mentakdirkannya af'alan sebagai fi'il. Wajar ruhu dan boleh dijarkan ala takdiriha atas takdirnya dia bahwasanya hurufan sebagai huruf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Alhamdulillah.